yang bersih, punya akhlak yang mulia, yang bisa menjadi. Nah, itu kalian kan masa depan bangsa ada di dalam tangan kalian. Nah, kalau kalian tidak mulai sekarang, untuk mempraktekkan, coba cerita. Tadi Mama barusan pergi, jadi kalau kalian ikuti jadwalnya Mama, berangkat jam 4 pagi, pulang jam 11 malam sampai di rumah, sepanjang hari ini ada kesempatan, Mama sampai bicara di tempat melayat orang tadi. Siapa yang duduk di sebelahnya Mama? Mama sudah dapat untuk nanti yang jadi gereja pendeta yang akan membantu, dan orang-orang yang lain juga yang membantu mobil pintar kita di Jakarta, di Semarang. Mama dengar kesaksian luar biasa dari Nelsi yang mengadakan trainingnya. Mama katakan kalau semua aktif bergerak seperti itu, Mama percaya kita akan bisa dipakai oleh Tuhan menjadi agen perdamaian, agen persatuan, agen perubahan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Bangsa kita perlu hidup di dalam damai, kesatuan, sehingga bersama-sama kita bisa berkolaborasi dengan semua komponen di dalam masyarakat untuk kita menjadi agen-agen perubahan bangsa, membawa Indonesia menuju Indonesia Jaya, Indonesia Emas yang ada di dalam tanggung jawab dari kalian semua, generasi muda. Mari bangkit, bangkitlah kaum muda, tunjukkan prestasimu. Sekarang apa yang, nah temanya yang kali ini apa? Sekarang tunjukkan prestasimu, mari kita bersama-sama lakukan sesuatu apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa kita cintai. Jadi Mama katakan, minggu depan saya harus bisa bawa satu pemuda. Minggu depan saya akan bawa satu pemuda. Saya kemanapun saya pergi, orang menyebut saya Mama kayak Coca-Cola. Betul, saya seperti Coca-Cola. Dimanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya selalu berdoa, Tuhan, siapa yang Engkau mau saya temui pada hari ini? Betul anak-anak, percayalah, setiap hari adalah mujizat bagi kita jika kita mau melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan bagi Dia. Jadi Mama ingin mendorong, kalau Mama yang berusia 78 tahun, masih Mama harus berkeliling seperti ini, kalian jauh lebih muda dari Mama, bukan? Kan jauh mempunyai kekuatan yang mungkin kekuatan orang tua itu 1/100-nya dari anak-anak muda. Sebab waktu Presiden Soekarno dia katakan, berikan aku 1000 orang, akan ku cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 orang pemuda, akan ku goncangkan dunia. Kekuatan kalian itu 100 kalinya loh dari kekuatan orang tua. Nah, kalian harus lebih bersemangat daripada Mama kan. Mama sudah tua, masa Mama bisa kasih kalian semangat, kalian bawa satu teman saja pemuda untuk ikut bergabung di dalam PUBG kita. Belum ada yang bawa kan? Nah, ini tantangan dari Mama ya. Mama ini selalu senang memberi tantangan. Karena dengan tantangan dan antusias itu, kita masih bisa tetap fit. Kita tetap penuh sukacita, tetap penuh semangat. Sebab ingat, tanpa semangat, kita itu seperti HP yang lowbat, tidak bisa dipakai buat apa-apa anak-anak, mesti di-charge terus gitu ya. Ini sedikit, sebentar lagi Mama sudah akan naik pesawat. Mama khusus cari pesawat yang pukul 5.15 supaya saya bisa mengikuti PUBG ini. Begitu rindu saya untuk saya bisa mengikuti PUBG ini. Cuma kalau saya pulang terlalu melambat nanti stop, jadi akan menjemput saya di airport terlalu malam buat dia. Oke, salam PUBG, salam kebangsaan, salam. Jadi salam buat semua, untuk kalian ingat-ingat generasi penerus menjadi agen perdamaian sesuai dengan sila pertama, sila kedua, agen pemersatu, sila ketiga, berkolaborasi bersama-sama, sila keempat, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, sila kelima. Nah, kita mesti jadi Pancasilais, jadi anak muda yang Pancasilais, menghayati semua sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Amin. Salam PUBG, salam Pancasila. Mana hati-hati jalan. Ya. Selamat sore, informasi ini kami tujukan kepada penumpang Citylink Indonesia. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan teman-teman semua, sebagaimana yang disampaikan oleh Mama Hana, satu tantangan, satu challenge buat kita bahwa yuk yang muda-muda ya, anggota PUBG untuk bersemangat membawa satu jiwa untuk menggapai apa yang menjadi cita-cita bangsa ini, bagaimana bangsa ini boleh menjadi maju gitu ya, menjadi bangsa yang lebih lagi dikenal, bahkan sampai setiap kita ini boleh
membawa satu perubahan melalui pemuda. Baik, untuk kesempatan ini pembicara kita atau narasumber kita yang pertama akan kita sapa dan kita panggil Kak Ino, ya. Dan saya yakin dan percaya teman-teman PABG sudah mengenal hambanya, Pendeta Revelino Gilbert, ya. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk Kak Ino menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, shalom, apa kabar semuanya? Terima kasih dikasih kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mama Hana, terima kasih untuk teman-teman daripada YPK, saya dikasih kesempatan sekali lagi untuk melayani di tempat ini, dan tetap kita di dalam nuansa untuk menyambut daripada Festival Pemuda 2022 di Surabaya. Nah, yang hari ini yang saya pengen sharingkan simple. Saya akan berbicara tentang upgrading. Nah, nggak tahu beberapa hari ini sebenarnya ada sesuatu yang cukup hal yang saya dapatkan adalah sesuatu yang baru. Kenapa? Karena beberapa hari ini dan beberapa bulan ini mendapatkan beberapa kegiatan yang cukup bikin menguras tenaga, menguras pikiran, yang baru bagi saya pastinya. Kita dengan jelas bahwa kita di Surabaya kita menjalankan SP, dan juga di Jakarta, di Depok, pimpinan saya, Pastor Bill, sudah terus bisa ada beberapa hal yang akan dikerjain. Dan ini adalah sesuatu yang cukup baru bagi saya. Nah, hari ini karena saya seorang pendeta, saya izinkan saya untuk buka satu ayat firman Tuhan. Itu nanti di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, dikatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, yang saya garis bawahi di sini adalah kata baru. Nah, jelas bahwa dalam PABG ini kita berbicara tentang penguatan potensi daripada generasi muda. Kita penguatan potensi daripada pemuda. Nah, yang saya lihat di sini ada kata baru di dalam Alkitab, dan ternyata kata baru ini ada 2 makna di dalam bahasa Yunani. Yang pertama, kata baru itu adalah neos, yang artinya adalah menunjuk kepada baru, berbicara tentang waktu. Misalkan, ketika saya memiliki sepatu, karena saya suka beli sepatu, misalkan hari ini saya beli 1 sepatu, dan besok sepatu itu akan menjadi sesuatu yang lama, barunya kemarin, karena besoknya itu adalah jadi lama. Itu berbicara tentang berbicara waktu yang menunjuk kepada waktu, menunjuk baru dalam waktu. Lalu yang kedua adalah dalam bahasa Yunani menggunakan kata kainos, yaitu baru menunjuk pada kualitas hidup. Nah, yang akan saya bahas adalah kainos ini, karena kata baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu berbicara menggunakan kata kainos, yaitu adalah baru secara kualitas. Nah, oleh sebab itu sebenarnya gitu, kalau kita mau ngomongin tentang penguatan potensi generasi muda, penguatan potensi daripada anak-anak muda, yang harus kita tahu adalah kita harus memperbaharui kualitas dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat kemarin, beberapa waktu lalu Jokowi berkata bahwa tahun depan itu gelap. Katanya, dunia itu gelap. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, tidak memperbaharui kualitas kehidupan kita, kita akan tertinggal. Kita akan ketinggalan jauh oleh dunia. Kita akan ketinggalan jauh oleh orang lain. Kita akan ketinggalan jauh oleh banyak pemuda-pemuda lain yang punya inisiatif untuk yang namanya memiliki kualitas yang baru dalam kehidupan mereka. Nah,
Oleh sebab itu, sahabat PUBG hari ini, bahwa sesungguhnya yang kita harus sadari sebagai anak, sebagai orang-orang di tempat ini adalah kita ini harus baru secara kualitas setiap hari. Ketika saya masih berumur 5-6 tahun, saya masih namanya disuapin sama orang tua. Kualitasnya sampai saat ini. Nah, ketika saya tumbuh dewasa, semakin hari, ada sesuatu kualitas yang saya harus ambil, yaitu saya harus menjadi orang yang mandiri, menghadapi tantangan dan segala rupa. Dulu saya dengan mama saya sangat dekat. Mama selalu memberikan apa yang aku mau. Tapi ketika mama dipanggil, berarti apa? Aku harus upgrade kualitas kehidupanku. Aku harus berani belajar mandiri, berani mengatur keuangan sendiri dan segala macam. Sehingga sampai sekarang bisa bertahan. Nah, banyak orang-orang, anak-anak muda yang pada akhirnya tidak bisa bertahan di zaman sekarang karena satu hal, yaitu adalah karena dia nggak upgrade dirinya dalam kualitas yang baru, versi yang baru. Nah, kalau kita lihat dulu ada satu merek handphone yang sangat terkenal, dan saya percaya semua orang di tempat ini mungkin hampir semuanya punya, yaitu adalah Nokia. Saya juluki Nokia ini adalah raja yang jatuh. Kenapa saya bilang raja yang jatuh? Setuju gak dengan saya? Nokia ini menguasai pasaran daripada handphone. Nokia ini menguasai daripada orang-orang kalau mau beli handphone pasti mikirnya Nokia. Ada Ericsson, ada Sony dan sebagainya, tapi tetap Nokia nomor satu. Nah, satu ketika Nokia ditawarin bahwa yuk ganti ke Android, masukkan ke aplikasi Android, pakai Android, dikaji kerjasama. Tetapi karena Nokia waktu itu masih di atas dan sebagainya, dia menolak. Gitu. Dia menolak untuk mengubah kualitasnya. Dia menolak untuk berubah. Nah, pada akhirnya, hari-hari ini hampir semua orang melupakan Nokia. Pasti kalau kita hari ini ditanya untuk beli handphone, pasti tujuannya bukan Nokia. Hampir semua tidak Nokia. Pasti yang pertama tujuan paling iPhone. Yang kedua Android. Android itu ada Samsung, ada yang namanya Xiaomi, ada Vivo, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya Nokia sudah mengubah juga kepada Android. Tapi sangat disayangkan bahwa sudah terlambat. Brandnya sudah jatuh. Dan dia sudah tidak bisa merajai untuk pasaran daripada brandnya. Dan inilah yang terjadi saat ini. Nah, makanya kalau kita di dalam kehidupan pemuda, kita nggak boleh ada di dalam comfort zone, di dalam keadaan nyaman. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan nyaman, pasti kita nggak akan berubah. Kita harus memiliki tantangan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita punya tantangan, kita dipacu untuk yang namanya upgrade diri setiap hari. Kita dipacu untuk yang namanya, yuk sama-sama, kita harus ada sesuatu yang baru, kita harus tidak boleh hanya di dalam tahap ini aja. Saya nggak pernah lupa, Direktur Keuangan daripada kantor saya berkata bahwa, no, ganti motor. Ganti motor, satu motor yang cukup mahal harganya, disebutin nama beliau. Dan saya berkata, saya bilang, dalam hati saya kan, Pak, Bapak kan tahu ya gaji saya. Gitu. Karena nggak seberapa dan mungkin agak susah untuk ngambil motor. Lalu ke pertemuan yang keberapa kali dia tetap hal yang sama. Karena dia melihat motor saya udah nggak bagus, dan dia bilang, ganti motor. Dan tetap motornya dengan merek yang sama. Lalu dia bilang, Ino ambil resiko. Kalau kita ambil resiko itu kita akan memacu diri kita untuk intinya dia jauh lebih baik. Dia cerita dengan segala rupanya dan pada akhirnya saya bilang gini, oke, saya akan ambil motor. Dan pada saat itu ketika saya ambil motor dan puji Tuhan ternyata aku bisa sampai hari ini untuk beli motor. Nah, ternyata yang membuat kita tidak maju, yang membuat kita tidak berkembang, yang membuat kita tidak menjadi kualitas yang baru cuma satu, keterbatasan daripada pikiran. Ya, satu ketika ada profesor bikin namanya percobaan. Dia ambil kutu loncat.
Kutu loncat, kalau nggak salah dia bisa loncat sekitar 5 meter atau berapa meter. Lalu diambil kutu loncat, dimasukkan sebuah akuarium yang tingginya tidak sampai 1 meter. Lalu di atasnya ditaruh tutupan dan didiamin selama seminggu. Selama seminggu kutu loncat itu loncat biasa 5 meter, kejedot. Terus lagi loncat, kejedot lagi. Sampai 1 minggu dilepas ke dalam hutan kembali, di alam bebas. Dan perhatikan, kutu loncat tersebut tidak bisa loncat seperti semula. Kalau dulu dia bisa loncat sampai 5 meter, tapi karena dia 1 minggu di dalam akuarium, pikirannya makan berpikir, kalau saya loncat lebih tinggi, saya akan kejedot. Pada akhirnya kutu loncat tersebut di mana? Loncatnya tidak sampai 1 meter. Dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak maju cuma satu. Itu adalah kita dibatasi oleh pikiran-pikiran, kita dibatasi oleh ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Pada akhirnya apa? Ya kita gini-gini aja. Ya kita apa adanya aja. Ya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang biasa-biasa aja. Tidak memiliki kompeten untuk maju. Sedangkan kita di sini, di PUBG ini adalah generasi diamond. Generasi brilian. Kalau brilian, itu untuk menjadi brilian murni, harus mau namanya digeser. Harus mau namanya dimurnikan. Oleh sebab itu, pikiran kita tidak boleh membatasi itu. Kita harus terus berjuang, kita harus terus melangkah. Tujuannya cuma satu. Karena saya percaya Tuhan ciptakan kita itu sempurna. Dan Tuhan ciptakan kita itu serupa dan segambar dengan kita. Makanya di dalam diri kita ada yang namanya DNA untuk mencipta. Makanya kalau dulu kita lihat motor itu pakai bensin, kita lihat sekarang motor dipakai listrik. Sesuatu yang belum ada dijadikan ada. Karena kita ciptaannya dia. Nah, oleh sebab itu, saya mau bagikan di tempat ini bahwa yuk, menjadi orang itu kita upgrade diri kita. Bagaimana kita menguatkan potensi kita. Jangan batasi potensi dalam diri kita dengan pikiran kita yang terbatas. Kalau dulu pendeta saya berkata, mungkin dia sedikit lelucon berkata bahwa otak kita tuh segede bapau. Dia jokes kayak gitu, bercanda seperti itu. Nah, kalau otak kita segede bapau, kita seakan-akan mau mengerti apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa sebenarnya gitu, kalau kita hanya kita sebenarnya harusnya nurut aja apa yang dia mau, nurut apa yang Tuhan mau. Karena apa? Kita jangan membatasi diri kita karena kita ingin Tuhan yang kuat. Nah, saya belajar satu hal di tempat ini bahwa ketika yang namanya saya punya air dan air kita itu misalkan hanya sebatas tumbler ini, ya airnya volumenya terbatas hanya setumbler ini. Nah, volumenya terbatas, dimensinya terbatas, semuanya terbatas. Tapi itu juga dengan saya. Kalau air itu saya buang di lautan, maka air ini menjadi air yang tidak terbatas. Nah, begitu juga dengan kita. Untuk kita upgrade diri kita, kita sadar setiap kita di tempat ini punya Tuhan. Kita terbatas dengan otak kita, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Oleh sebab itu harus tetap dekat sama Dia. Maka kita akan upgrade di kehidupan. Dulu saya sering nonton satu serial pahlawan, yaitu adalah Satria Baja Hitam. Nah, Satria Baja Hitam dibilang kayak gitu, kata orang Nabi. Kalau aku tidak berubah, maka aku akan salah. Banyak orang Kristen, banyak orang-orang di Indonesia, banyak orang-orang Muslim, Buddha, segala rupa anak-anak muda tidak berubah. Kenapa? Tidak menang dalam kehidupan. Karena mereka nggak mau berubah. Mereka nyaman dengan keadaan. Kalau kita namanya, ayo kita ngelamar kerja, kita bikin sesuatu, kita langsung berpikir, gue mana bisa. Mama papa gue cuma petani. Mama papa saya cuma misalkan buruh cuci. Mana bisa. Kalau misalkan dikatakan,
bahwa kita harus berubah. Nah, kita melihat keterbatasan diri kita bahwa, oh ya, saya terlahir di tengah-tengah keluarga yang mungkin tidak punya masa depan. Kata siapa? Setiap kita punya masa depan. Sedikit kesaksian. Saya lahir di tengah-tengah papa saya seorang debt collector. Papa saya bukan pengusaha. Papa saya bukan hamba Tuhan. Tapi kenapa hari ini saya bisa jadi hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta? Cuma satu. Karena saya nggak mau dibatasi oleh keadaan. Karena saya percaya satu hal. Dalam kehidupan saya punya Tuhan. Dan Tuhan saya yang memampukan saya untuk melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Dalam festival pemuda ini juga kita lihat bahwa saya mengucap syukur setiap delegasi yang hadir, setiap orang yang hadir diberi kesempatan untuk bikin project. Di mana? Di daerahnya masing-masing. Dan puji Tuhan kalau saya dengar dari festival yang lalu, ada beberapa yang sudah berhasil dengan project-project tersebut. Dengan katanya apa? Kita ini memfasilitasi mereka untuk mereka bisa upgrading diri, mulai memikirkan keadaan sekitar. Sehingga ketika mereka memikirkan keadaan sekitar, mereka bisa melakukan perubahan. Dan kalau perubahan itu terjadi, kita akan sadar bahwa ternyata gue bisa melakukan. Nah, oleh hari ini kesimpulannya yang saya bagikan adalah, yuk generasi PUBG sama-sama kita menjadi orang-orang yang jangan mau dibatasi oleh pikiran. Jangan kita mau menjadi kutu loncat yang ditaruh di akuarium yang dibatasi sekitar 1 meter. Sadar bahwa diri kita itu punya potensi yang luar biasa. Pertanyaan cuma satu, kita mau melangkah atau tidak? Kalau kita mau melangkah, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita nggak mau melangkah, kita akan dapatkan hal yang sama. Ada orang bilang, jangan salahkan ketika kita terlahir miskin. Tapi salahkanlah diri ketika kau mati menjadi orang miskin. Kenapa? Berarti dia mungkin nggak melakukan apa-apa dalam kehidupan. Mungkin dia hanya bersantai-santai dalam kehidupan. Karena saya tahu satu hal, dalam kehidupan kita, Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang Tuhan rancangkan menjadi orang gagal. Tuhan kita selalu merancangkan diri kita menjadi orang yang berhasil. Yang pertanyaannya, kita mau melangkah atau tidak? Kalau kita tidak mau melangkah, kita akan mendapatkan hanya hal-hal yang sama. Oke, itu aja. Terima kasih. Thank you Kak Henry buat kesempatannya. Baik, Kak Ino, mari kita kasih apresiasi, reaction. Baik, tepuk tangan. Ya, terima kasih buat reaksinya. Bapak, Ibu, dan sahabat PUBG, setidaknya kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Kak Ino tentang ciptaan baru, gitu ya. Kedatipun ayat ini menunjuk kepada orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan Kak Ino menegaskan bahwa baru yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan sudah berikan bagi orang-orang yang sudah tinggal dalam Kristus adalah baru secara kualitas, ya. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dan menjadi manusia yang baru berarti memiliki potensi yang baru. Begitu Kak Ino ya. Ada potensi yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada setiap orang-orang yang percaya dan tinggal di dalam Kristus Yesus. Dengan adanya potensi tersebut, maka kita diberitahukan melalui hambanya ini tadi, dikatakan bahwa yuk jangan lagi membatasi diri, gitu ya. Jangan lagi membatasi diri, mungkin dengan catatan begini, latar belakangnya kurang baik sehingga dia mencoba untuk, wah latar belakang saya ini kan kurang baik nih, apakah mungkin menjadi lebih baik, begitu ya. Nah, hambanya tadi ya Kak Ino menegaskan bahwa kita punya potensi yang baru.
yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan untuk itu jangan pernah batasi diri. Tetapi mari mulai sekarang langkahkan kaki untuk berjuang ya, dan mencapai apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita untuk bisa kita kerjakan. Demikian mungkin yang saya boleh dapatkan dari apa yang sudah disampaikan Kak Ino. Sebelum kita masuk ke pembicara yang kedua, Kak Laila, mungkin teman-teman atau sahabat PUBG ada yang mau bertanya perihal tentang apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ino. Silakan, saya beri kesempatan. Mungkin dari Kak Happy atau mungkin dari yang lain. Halo. Nggak apa-apa dulu, Pak. Mungkin yang lain dulu aja. Baik, silakan yang lain. Bagaimana? Ada Servin, Hans, dan kemudian ada Kak Tiadi dari GBI Battle Bandung. Kemudian ada lagi Kak David, ya. Ada juga Pak Enrico. Adakah sesuatu yang ingin ditanyakan perihal materi yang sudah disampaikan tadi? Mungkin sedikit atau satu pertanyaan dari saya, Kak Ino, terkait dengan masalah apa yang sudah Kak Ino sampaikan. Pertanyaannya adalah bagaimana saya mengetahui bahwa diri saya ini memiliki potensi, ya, memiliki potensi yang mana dikatakan dalam ayat itu bahwa saya ini sudah dikatakan menjadi manusia baru, berarti punya potensi, ya, punya potensi baru. Yang dulu mungkin menganggap, wah saya ini enggak bisa nih jadi orang nih gitu ya. Kemudian hari ini sesuai dengan nats itu dikatakan ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, pastinya ada potensi yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana saya bisa mengetahui potensi apa yang saya miliki begitu, Kak Ino? Silakan Kak Ino. Kalau menurut saya adalah potensi yang kita miliki ya, itu termasuk daripada minat kita. Kita kan punya minat. Dan kalau sesuatu minat itu kita lakukan dengan baik, itu akan menjadi sesuatu yang berhasil. Misalkan saya. Ya, Kak Ino suaranya sedikit kecil, kurang dekat mungkin dengan mic-nya. Kayak misalkan saya adalah orang yang dulu dipaksa untuk kerja sama mama di sekuler, gitu karena mama berpikir bahwa jadi orang jadi programmer itu adalah sesuatu yang buat orang duitnya banyak gitu. Nah, ternyata itu bukan passion saya gitu. Dan setelah itu saya disuruh kerja di kantornya kakak-kakak punya perusahaan kontraktor gitu. Dan ketika saya kerja sana, ternyata saya nggak punya minat, padahal saya ditempatkan tempat yang enak, di mana tempat tersebut saya jadi seorang pemimpin di perusahaan tersebut di bagian gudang. Nah, pada akhirnya saya ketemu sebuah minat, ternyata kalau dalam bahasa Kristennya adalah callingnya. Ternyata saya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Gitu. Pada akhirnya saya keluar, saya pelayanan, dan ketika saya temukan itu, saya menjadi orang yang bisa dibilang bisa menjalankannya dengan baik, dan puji Tuhan bisa mengembangkannya dengan baik. Gitu. Jadi dan kemarin saya pernah cerita bahwa ternyata kakak-kakak saya itu kalau di dunia sekuler agak berhasil orang. Ada yang menjadi kepala pengembangan aplikasi di majalah Tempo, ada yang menjadi pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang cukup bagus gitu. Nah ternyata saya ngerti, ternyata Tuhan ciptakan saya unik, nggak sama dengan mereka gitu. Nah dan ketika kita menemukan
Dan ketika kita menemukan hal tersebut, kita akan terus sama-sama fokus ke hal tersebut. Itu akan menjadi sesuatu yang berhasil di dalam kehidupan kita, gitu loh. Makanya gimana caranya kita menemukan potensi kita? Yaitu adalah kita temukan minat kita di mana. Gitu. Misalkan ada orang yang minatnya di kedokteran, gitu. Ada minatnya di militer dan sebagainya. Nah, saya punya ponakan. Gitu. Orang tuanya tuh pengen dia menjadi polisi, gitu. Karena dia melihat menjadi polisi itu bagus dan sebagainya. Nah, ternyata minatnya nggak di situ. Gitu. Ternyata potensi di mana dia ingin menjadi seorang pengacara. Gitu. Makanya sebenarnya dari situ aja kita bisa melihat, oh ini ada potensi yang bagus. Oh dia bisa suka ngomong, dia segala rupanya gitu. Makanya dalam kehidupan kita saya percaya bahwa setiap kita tuh punya minat dan jadikan minat itu menjadi potensi kita untuk kita berkembang dan menjadi orang sukses. Gitu sih Kak. Thank you. Baik, thank you Kak Ino. Ya, terima kasih. Saya berpikir bahwa setiap kita, ya mohon maaf dalam tanda kutip, ketika kita tinggal dan hidup di dalam Kristus, terkadang ini yang banyak dialami ya oleh anak-anak Tuhan. Pada dasarnya bahwa terkadang apa yang menjadi cita-cita kita itu ya baik itu mungkin hobi gitu Kak Ina ya, baik itu kesukaan ya kan, minat, terkadang itu tidak sesuai dengan arah panggilan Tuhan gitu Kak Ino. Terkadang ada yang bicara seperti itu. Maksud saya seperti ini, ada kalanya orang itu seperti saya nih, saya sebenarnya senang sekali dengan yang namanya akuntansi dan punya cita-cita saya menjadi seorang akuntan gitu. Dan saya suka di sana, ya. Saya punya minat di sana. Tetapi ketika saya mengerti panggilan Tuhan, ternyata saya tidak di sana gitu. Tetapi saya dipanggil ke tempat yang berbeda, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mengenal sampai ke sana, itu yang mungkin satu pertanyaan tambahan yang membuat kita juga harus mengerti gitu ya teman-teman PUBG ya, seperti apa yang saya pernah alami. Demikian Kak Ino. Mungkin ada satu pengalaman yang mungkin sama atau boleh Kak Ino kasih tanggapan terkait dengan hal itu Kak Ino? Menurut saya gini Pak, minat dan panggilan itu berbeda ya Pak. Nah, baik. Mumpung saya kebetulan aja minat saya dengan panggilan saya sama. Oke. Saya juga selain apa namanya, selain saya suka ngomong gitu segala Pak, saya juga suka namanya main basket. Gitu. Oke. Dan salah satu prestasinya adalah juara 4 se-Jabodetabek waktu itu. Nah, sebenarnya ketika saya seriusin tuh bisa menjadi sebuah potensi yang dibangun. Gitu. Nah, makanya ini kebetulan aja salah satu minat saya adalah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pengkhotbah, dan pada akhirnya sesuai dengan panggilan yang Tuhan kasih sampai hari ini. Gitu. Makanya menurut saya kalau untuk mengembangkan potensi dalam kehidupan kita, tidak harus melulu sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Gitu. Kita punya potensi apa? Gitu. Kalau kita ngomongin tentang Alkitab juga, Tuhan berikan banyak talenta dalam kehidupan kita. Gitu. Tapi dia memberikan satu panggilan dalam kehidupan kita. Kan gitu. Kita bisa pakai banyak talenta sesuai dengan apa yang menjadi minat dan juga panggilan. Kayak gitu sih menurut saya. Nah sebenarnya kalau dibilang saya bisa gak sukses di basket karena saya suka basket, bisa. Tetapi karena saya nggak minat saya awalnya di situ gitu. Tapi ternyata ya panggilan saya nggak di situ dan saya tidak menggeluti hal itu. Bisa gak potensi saya bangkit dari minat saya di basket? Bisa. Gitu loh. Bisa gak waktu itu posisi saya sebagai center? Bisa gak jadi center terbaik? Bisa. Karena saya punya minat di situ. Gitu. Tetapi kan tujuan hidup kita tetap harus dipanggil sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita.
Itu sih Pak Andreas. Baik, Pak Kak Ino. Henry. Terima kasih. Karena ini memang di dalam apa namanya kita bicara soal iman Kristen tadi, ya bicara tentang iman, kita akan bergerak ke sana tentunya. Terkadang kita susah membedakan mana yang namanya panggilan, mana yang namanya minat, sehingga atau juga mana yang namanya cita-cita. Apakah cita-cita kita sama dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita, gitu Kak Ino ya. Kita mungkin beranggapan mungkin cita-cita saya, oh itu sudah benar nih. Gitu. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang masalah iman, maka ini bicara tentang masalah apa yang Tuhan inginkan, gitu Kak ya. Iya. Ya, kendati pun memang tidak bisa kita katakan begini, apa namanya, wah berarti sia-sia nih bakat yang kita punya nih, gitu ya. Kalau nggak dipakai, ya nggak juga. Terkadang saya berpikir gini, dari pengalaman beberapa orang yang saya pernah lihat, ternyata tuh kadang menjadi satu batu loncatan gitu ya, untuk mencapai apa yang menjadi panggilan hidup daripada seseorang itu. Karena ada satu contoh begini, orang tua ini maksa anaknya untuk anaknya itu jadi sekolah wartawan gitu, contoh. Ya mungkin Kak Ino pernah kenal dengan seorang yang bernama Pak Juanda gitu ya. Pak Juanda dari STTII, dia dari GBI juga. Dia seorang wartawan, tapi panggilan hidupnya dia jadi hamba Tuhan gitu ya. Itu setelah dia melalang buana di dunia sebagai seorang apa namanya tadi wartawan gitu. Jadi terkadang ini juga menjadi satu pergumulan tersendiri memang untuk membedakan hal-hal tersebut tadi yang saya sampaikan. Baik, ada sesuatu yang mungkin Kak Ino boleh tambahkan atau mungkin sampaikan? Iya, sebenarnya kenapa saya lagi berusaha membagikan secara nasionalis ya, karena di sini kan juga forumnya lagi menyambut untuk festival pemuda gitu loh. Dan kita tahu bahwa semuanya di sini tidak ada orang Kristen, tapi karena basic saya seorang pendeta, makanya kemarin tadi saya buka dengan firman. Gitu. Jadi sebenarnya panggilan atau apa sengaja sebenarnya kalau tadi khotbah itu saya jabarin adalah menjadi sesuatu itu justru saya Kristen banget gitu. Makanya saya adopsi, saya hanya sekedar adopsi sedikit dan saya bagikan sesuai dengan apa yang saya bisa lakukan gitu. Baik Kak Ino. Ya, tapi pada dasarnya ini hanya sebagai satu contoh kecil kaitannya dengan masalah kepercayaan dengan yang lain juga. Saya melihat juga agama yang lain juga mungkin kata yang dipakai mungkin bukan bicara panggilan, tetapi saya melihat ada kesamaan Kak Ino ya, bahwa ada orang yang seperti kemarin kita ketemu dengan biku atau apa namanya Bante, ya seorang Bante. Kita coba dekati gitu. Kenapa kok bisa jadi seorang Bante? Ya karena memang ada panggilan nih di dalamnya gitu. Ya, ini hanya sekedar apa namanya satu gambaran, ternyata setiap orang walaupun agamanya berbeda, tetapi kaitannya dengan masalah Tuhan tadi ya tidak terlepas daripada hal itu gitu. Mungkin Kak Ino yang boleh saya sampaikan. Baik, untuk pembicara kedua, apakah Kak Laila sudah ada di Zoom ini? Kak Henry, Ya. izin sebentar sebelum Laila ngomong, izin saya harus lanjut syuting sesi kedua. Jadi saya tinggalkan Teh Laila sendiri di tempat ini. Semangat deh. Oke. Ya, karena saya masih ada satu syuting lagi buat YouTube, teman-teman saya udah pada nungguin. Thank you ya. Terima kasih buat kesempatannya Mama Hana, terima kasih Kak Henry, terima kasih. Baik Kak Ino. Terima kasih buat waktunya. Iya, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Ya. Sampai jumpa. Ya, saya menyapa assalamualaikum buat Kak Laila. Semoga dalam kondisi sehat dan saya melihat senyumnya di sana menandakan
Ya, kondisinya sehat-sehat saja. Kak Laila, untuk Ya, waktunya saya persilakan. suaranya jelas nggak? Karena emang melipir. Jelas. Silakan Kak Laila. Ya, boleh dibuka mute-nya. Oke, udah masuk ya. Nanti mungkin kalau ada bising-bising mohon maaf ya, karena memang melipir ke kafe, so mudah-mudahan tetap jelas. Oke, terima kasih Kak Hendri atas kesempatan yang baik ini. Luar biasa sebenarnya, minggu lalu juga harusnya Laila hadir ya. Tiba-tiba serangan sakit gigi yang nggak pernah muncul. Jadi maaf sekali. Semoga kita tetap sehat semua sampai hari ini. Semangat semua buat teman-teman dimanapun ya, karena kayaknya ini ada dari mana-mana gitu ya, kalau nggak salah ya, dari beberapa kota yang berbeda begitu. Wow, oke. Sebenarnya ini forum yang aku agak bingung, aku harus ngomong apa sebenarnya. Tapi lebih mungkin ke sharing ya. Nah, Kak Shelly waktu ngehubungin aku lebih kayak temanya apa Kak? Temanya apa ya gitu. Sebenarnya ada beberapa PPT yang Laila pernah juga buat, waktu itu pernah Laila sharing, mungkin juga kesempatan kali ini Laila mau sharing juga, karena kita akan mengagumi satu sosok yang luar biasa, perempuan hebat tentunya, yaitu Mama Hana. Mungkin Mama Hana masih tergabung atau enggak, jadi temanya mungkin ini bisa relate dengan apa yang sedang kami kerjakan sebagai goals, yaitu di Festival Pemuda. Aku mau izin share screen, boleh nggak? Silakan Kak. Bisa. Udah bisa? Ya, seingat saya tadi sudah jadi co-host. Oke, sebentar. Oh, tapi di sini harus ada pilihan gitu loh, Kak. Bisa? Belum. Ini Kak Laila sudah jadi co-host. Tapi kok nggak bisa ya? Harusnya bisa. Di sini ada pilihan who can share, all participant. Iya sih, ininya udah sih. Dicoba aja Kak. Nggak mau. Apakah ada tim media yang bisa bantu? Bisa? Masih belum bisa. Advanced sharing option. Ya, aku udah tekan yang share screen, munculnya who can share. Nah, dia masih kayak ngasih pilihan gitu. Tapi di sini udah diklik sih all participant. Oke, baru bisa. Kelihatankah? Ya, kelihatan Kak. Oke. Jadi sebenarnya idenya adalah selalu ya kalau ngomongin Pondokasi, ngomongin perempuan, teringatnya Mama Hana sih. Nggak jauh-jauh ya. Semua akan tertuju ke situ di momen sekarang. Di sini Lail punya judul yaitu Transformasi Media dan Pemuda ya. Tadi yang udah aku share juga ke Shelly. Tapi kita punya judul di sore hari ini adalah Kartini 5.0 di era digital dan kesetaraan gender. Mungkin perkenalkan, nama saya Laila Nihayati. Mungkin ada yang belum kenal, tapi rasanya udah terlalu bosan ya ketemu Lail ya. Karena kayaknya ini keluarga YPK semua gitu. Jadi di sini Laila juga dapat amanah, di mana Lail juga menjadi Ketua Festival Pemuda yang ketiga tahun ini, dan welcome tahun ini tuan rumahnya Jawa Timur dan Pondokasi menjadi tuan rumah tentunya. Jadi ini sangat luar biasa buat Lail, seperti pulang ke rumah ya tentunya. Nah, kenapa judulnya Kartini 5.0 di era digital dan kesetaraan gender? Karena lagi-lagi Lail adalah perempuan dan mungkin ada banyak audiens juga di sini yang perempuan, tapi tidak
menghilangkan peran laki-lakinya. Tenang Kak Hendrik. Oke. Selanjutnya aku punya slide kolaborasi kaum perempuan. Seperti apa perempuan Indonesia. Jadi sebenarnya mungkin di sini lebih ke sharing ya. Tadi kan kalau versinya Kak Ino lebih kepada sesuai peran. Dia adalah seorang pendeta muda yang menurut Laila satu capaian yang itu keren banget karena di mana dia dituntut untuk menjadi seorang tokoh yang bakal harus diikutin tentunya sama adik-adik di gereja ya. Dan Lail menempatkan itu juga di posisi di mana ada banyak perempuan yang hari ini kita sudah berubah ya zamannya, di mana perempuan juga sudah banyak kesempatan yang sama dengan laki-laki, berbeda dengan zaman-zaman dahulu di mana perempuan selalu diasingkan, perempuan selalu ditinggalkan, selalu direndahkan, dan selalu yang paling belakang. Tapi kita bisa lihat bahwa kali ini banyak menteri yang itu berasal dari perempuan, banyak menteri yang berasal itu dari kampung, tapi mereka tidak meninggalkan peran-peran mereka itu sendiri gitu. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang perempuan itu luar biasa banget gitu ya, bisa dia tetap melakukan peran domestik yang artinya dia sebagai seorang perempuan yang katanya kalau misalnya orang-orang kampung bilang yang saya di dapur aja gitu kan, saya cuma mikirin sumur, dapur, sama kurang bagus ya tempat tidur gitu. Tapi kali ini kan sudah mindsetnya berbeda, di mana perempuan juga punya peran yang sama, tanggung jawab yang sama, kesempatan yang sama. Kita bisa lihat mungkin salah satunya dengan melihat Mama Hana. Kenapa tadi balik lagi ke Mama? Siapa yang nggak kenal Mama Hana di dunia sosial? Siapa yang nggak kenal Mama Hana di dunia toleransi? Siapa juga yang nggak kenal sosok Mama Hana di mana dia yang selalu menggaungkan tentang nasionalisme, toleransi, kebinekaan, dan Pancasila. Itu sebuah satu contoh yang nyata tentunya nggak usah jauh-jauh ya ke menteri yang lain gitu. Tapi Mama Hana adalah sosok yang lengkap buat kami para perempuan, dan laki-laki lebih bisa menghargai peran perempuan. Kita nggak bisa merendahkan perempuan seperti pemikiran-pemikiran dulu begitu ya. Tapi kemudian sekarang berubah. Semua zamannya sudah harus serba kolaborasi. Di mana kalau kita kerjanya sendirian, itu mungkin hasilnya akan tercapai. Tapi ya mungkin segini. Tapi kalau kita kolaborasi, itu kita nggak bisa batasi loh hasilnya itu sebesar apa. Nah, di sini perempuan juga punya peran yang luar biasa, di mana perempuan bisa bersandingan dengan laki-laki di dalam setiap sektor pekerjaan apapun. Yang penting satu, mereka diberikan kesempatan. Tapi ini pun menjadi satu kritik juga ya, bahwa kenapa kok perempuan sekarang yang sepertinya lebih diperhatikan dibandingkan laki-laki. Kenapa nggak ada emansipasi laki-laki gitu ya? Mungkin laki-laki akan bertanya seperti itu. Tapi di sini tentu akan berbalik kepada sejarahnya. Kenapa kemudian ada perjuangan perempuan, karena memang dulu ada histori di mana perempuan selalu direndahkan, terbelakang dan segala macam. Sampai lahirlah Kartini di mana banyak sekali karya-karyanya beliau untuk bisa membangun, menggugah para perempuan bangkit begitu ya. Tapi memang tidak dalam proses yang sebentar, tentu sangat lama, dan ini tidak mudah. Tapi bukan juga sekarang sudah final. Buat kita para perempuan ataupun laki-laki sebagai pendukung kami, orang-orang perempuan, juga harus tetap memperjuangkan kesetaraan yang kita maksud itu seperti apa. Jangan juga salah kaprah di mana perempuan yang merasa bahwa ini adalah kesetaraan gender, terus akhirnya menghakimi, merendahkan laki-laki, yang akhirnya itu adalah posisi terbalik begitu ya. Jadi jangan juga sampai melakukan hal itu. Kita perlu sama-sama mengkaji di mana perempuan juga jangan takut untuk berperan. Makanya kenapa mungkin sekarang banyak perempuan yang berontak ya dari keadaan-keadaan di mana dia harus lebih siap dengan apa? Dengan peran-peran gandanya mereka. Peran ganda yang seperti apa sih? Dia seorang perempuan. Jadi perempuan aja udah problem loh. Kenapa? Karena dia melahirkan, dia menstruasi, dia apalagi? Dia adalah suatu sosok yang dianggap lemah, atau misalnya
ya banyak lagi, apalagi misalnya budaya-budaya lama yang masih diterapkan. Misalnya perempuan tidak boleh di sektor pekerjaan yang keras dan segala macamnya. Nah, batasan-batasan itu sebenarnya adalah bukan batasan yang paling dasar, tapi batasannya adalah di mana peran-peran kita tidak didengarkan, tidak dilihat, tidak diberi kesempatan, itu yang salah. Nah, masuk kepada kolaborasi. Zaman sekarang, kalau tadi balik lagi kepada pesan yang pertama adalah kalau mau kerjanya sendirian itu pasti nyampe. Tapi mungkin sampainya itu ya biasa aja hasilnya. Tapi saat kita kolaborasi itu luar biasa, akan mencapai sesuatu yang kita nggak pikirin. Akan banyak visi misi yang tergabung dan harapan-harapan yang tergabung menjadi satu kekuatan, dan itu akan terbukti bersama-sama. Jadi tidak hanya satu pihak. Nah, seperti apa sih perempuan Indonesia? Perempuan itu harus juga pintar. Pintar itu tidak selalu dinyatakan dengan ranking 1 gitu ya. Sekarang udah nggak zaman ya pakai ranking-ranking. Tapi semuanya pintar adalah apa? Pintar menempatkan diri, pintar untuk berbicara yang baik, pintar dalam hal memilih masalah dan tidak masalah. Jadi jangan juga jadi perempuan yang apa-apa dipermasalahkan, ya nggak harus kayak gitu ya. Lalu jadi perempuan yang aktif. Yang aktif itu seperti apa sebenarnya? Perempuan tuh kurang aktif apa sih? Karena di rumah aja udah super aktif gitu ya. Tapi aktif juga adalah juga bergabung dengan masyarakat di sekitar. Mau aktif dalam hal mengkampanyekan sesuatu yang itu baik. Banyak sekarang kalau misalnya kita nengok di Instagram, itu peran-peran ibu-ibu rumah tangga itu keren sekali. Yang jadi konten kreator yang keren-keren itu ibu rumah tangga. Ya, aktif itu bisa diperankan banyak hal. Dan Laila melihat banyak orang-orang YPK yang luar biasa, perempuan-perempuan aktif tentunya ya. Nah, yang selanjutnya adalah perempuan kreatif. Ternyata setelah pintar, aktif, juga kita masih perlu kreatif. Karena yang pintar pasti banyak, yang aktif juga banyak, tapi yang kreatif. Nah, di saat kepintaran dan keaktifan itu mentok, kreativitas inilah yang dituntut supaya kita bisa tambal sulam. Jadi kalau ide ini mentok, kita punya ide yang lain. Kalau gagal cara ini, ada cara baru lagi. Jadi jangan baperan juga, jangan kapok gitu. Selalu kreatif, inovatif. Nah, lalu selanjutnya, ini salah satu contoh aja sih buat inspiring teman-teman ya. Duanyam itu keren sekali untuk memberdayakan perempuan. Jadi ini satu teman saya juga, 3 orang perempuan, masih muda, masih umur baru masuk 30 mungkin, mereka juga belum married. Mereka bisa memberdayakan ibu-ibu di NTT yang ini adalah daerah yang biasanya kita tahu adalah miskin terbelakang, tapi mereka memberdayakan ibu-ibu ini untuk dilatih menganyam dari eceng gondok, lalu produknya dijual ke luar negeri. Ini YPK juga sudah banyak melakukan ya dengan perempuan-perempuan Madura kalau nggak salah. Tapi yang berbeda adalah mereka adalah perempuan-perempuan muda. Nah, kembali lagi adalah perempuan muda. Nah, apa sih yang jadi mindset perempuan berperan itu? Ya, yang paling penting dari sekolah, kuliah, dan selalu aktif adalah mendapatkan struktur berpikir. Jadi ada mungkin clue yang bilang begini, ngapain sekolah, ujung-ujungnya juga kerja, ngapain kamu aktif, ujung-ujungnya juga kamu butuh duit. Nah, apa sih yang membedakan kita saat kita dipaksa anak-anak muda untuk tetap sekolah, tetap belajar? Struktur berpikir. Akan sangat berbeda orang-orang yang belajar. Belajar ini bukan selalu sekolah ya, atau kuliah, tapi baca buku, selalu ikut diskusi, ikut hal-hal seperti PATCI ini adalah salah satu yang akan merubah struktur berpikir kita. Cara bijaksananya kita menentukan masalah A, B, C, D, bijaksananya kita untuk mencari solusi A, B, C, D, menjadi problem solving untuk setiap permasalahan-permasalahan minimal di dirinya sebelum ke orang lain. Lalu selanjutnya adalah perempuan dari masa ke masa. Satu tubuh 3 fungsi. Perempuan itu, dia pemuda, perempuan, dan profesional. Kita selalu dituntut menjadi sempurna. Ya, saat perempuan-perempuan muda dan juga dia adalah seorang yang profesional, kadang-kadang suka dibenci nih. Tapi itulah masalahnya. Terlalu sempurna ada perempuan yang dia juga muda dan dia profesional. Ini menjadi satu
gerakan yang sekarang terjadi bahwa anak muda, perempuan dan profesional tentunya dia adalah sebagai penjajah dunia yang ada sekarang gitu. Kenapa? Penjajah untuk siapa? Untuk orang-orang yang terdahulu. Mungkin kita bisa bicara yaitu generasi ya, ada generasi baby boomers, generasi milenial, sekarang generasi Gen Z, bahkan generasi alpha itu sudah lahir. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap sebagai pemuda untuk menghadapi itu semua? Bagaimana menjadi seorang pemuda, itu aja sudah PR. Lalu apalagi kita perempuan atau laki-laki, ini sama aja. Dan kita dituntut untuk profesional. Profesional itu macam-macam. Profesional juga kita nggak punya baku profesional yang kita maksud adalah ABCD, tapi memperlengkapi profesional ini memang kita harus belajar terus dan terus. Lalu Kartini era 5.0 itu yang kayak apa sih? Yaitu kualitas SDM ya, sumber daya manusia lewat 4C, yaitu tadi creativity, dia perempuan-perempuan atau anak muda yang kreatif, dia perempuan atau anak muda yang mau critical thinking, artinya nggak mau nerimo aja gitu ya, apa-apa boleh dikritisi kok, apa-apa boleh ditanya, boleh dicari tahu. Dan perempuan atau pemuda itu yang communication, karena dengan komunikasi semua bisa teratasi. Kalau iklannya provider apa gitu kan kayak gitu tuh tagline-nya. Dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, semua urusan, semua masalah akan selalu punya solusi tentunya. Dan yang paling terakhir adalah kolaborasi. Era sekarang tidak bisa kita menghindar dari yang namanya kolaborasi. Anak muda yang sekarang ada di paling top, dia adalah penjajah bagi pengusaha yang old. Karena kenapa? Anak muda berani kolaborasi. Ini faktanya. Tapi di generasi baby boomers masih yang kaya sendirian, yang pinter sendirian. Nah, di era sekarang milenial itu semua kolaborasi. Itu tertuang dengan apa yang mungkin Laila dengan Kak Inu. Kita berkolaborasi. Kami berbeda tentu. Dari gendernya aja saya perempuan, Kak Inu laki-laki. Dia Kristen, saya Muslim. Apalagi dia pendeta dan saya juga jebolan dari pesantren. Tapi apa? Saat bicara Indonesia, saat bicara Festival Pemuda, kita bersama-sama. Nah, inilah anak muda. Di mana ada permasalahan, kita komunikasi apapun tanpa batas. Yang penting tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu harus ya. Nah, selanjutnya oh iya, tadi kan cerita tentang aktivitas HPI ya, karena Laila juga dari HPI, yaitu adanya Festival Pemuda waktu 2020 terakhir, lalu ada kolaborasi berbagi, ada Mesra Trend. Nah, Festival Pemuda tentu ini menjadi satu kolaborasi yang luar biasa, yang bisa kita katakan adalah keberhasilan antar generasi dan juga antar agama yang bisa diinisiasi oleh founder kita di PK, yaitu adalah Mama Hana sebagai mentor Laila juga, dan sekarang sudah terlahir HPI, tentunya itu juga Mama Hana yang melahirkan. Bersama-sama untuk sepakat kita bicara anak muda ke depan mau apa. Festival Pemuda adalah jawabannya, mudah-mudahan salah satu di antara kakak-kakak juga nanti bisa terlibat tentunya ya di next project, program, dan event. Nah, Festival Pemuda tahun ini akan dilaksanakan tadi di awal di Jawa Timur selama 4 hari 3 malam di tanggal 16 sampai tanggal 18 itu akan ada di UTC, Ubaya Training Center, dan dilanjutkan tanggal 19 sampai 20 akan ada di Surabaya. Kalau misalnya ada kesempatan dan waktunya, silahkan datang hadir untuk menyaksikan bersama-sama, yuk kita kolaborasi. Nah, di program selanjutnya adalah kolaborasi berbagi. Kami concern juga bicara kolaborasi berbagi adalah di mana anak muda juga turun ke lapangan untuk bisa belajar berbagi. Walaupun kita tidak punya, tapi kita adalah pelaku berbaginya. Menyalurkan donasi, kita juga bisa menjadi seseorang yang bagian daripada circle untuk merubah terkait kemiskinan, kekurangan, kebodohan. Karena di program kolaborasi berbagi adalah kita memberdayakan UMKM yang ada di sekitar kampus, kami beli nasinya, lalu anak-anak mahasiswa yang membagikannya, dan di situ kita juga menganalisis
si UMKM ini apakah punya anak yang sekolah atau tidak sekolah, lalu apa kendala yang dijalani oleh UMKM, seperti misalnya bisakah mereka mengatur keuangannya, atau apakah ekonomi mereka sudah baik. Nah, kami sebagai, kalau dibilang adalah pemuda agent of change, ini tantangan buat kita. Apakah ilmu-ilmu kita bisa menjadi jawaban di sekitar masyarakat kita. Lalu ada mesra tren. Mesra tren ini adalah mesra yang menjadi tren. Kami berharap sebenarnya tantangan buat saya, kami teman-teman di Muslim, apakah kami juga siap untuk membuka diri, untuk dihadiri oleh teman-teman yang non-Muslim, datang ke pesantren untuk kalian nilai, kalian lihat aktivitasnya. Jadi memang ini program yang akan kami canangkan waktu itu, tapi terkendala dengan COVID. Tapi Mesra Tren sudah terlaksana juga waktu itu di gerejanya Kak Ino di Kamboja. Teman-teman Muslim, kami menginap di TDRP ya, kalau nggak salah namanya, selama 2 hari 1 malam. Kami mengikuti ibadahnya, lalu ada diskusi, lalu di situ kita ada dialog antara Islam Kristen, bertanya ngapain tadi ibadahnya, aktivitas program kalian apa, dan segala macam. Dan itu indah sekali. Kami berharap juga teman-teman muda yang lain bisa tergabung nanti di beberapa program baik ini. Gitu. Terus selanjutnya Festival Pemuda. Nah, ini sebenarnya Festival Pemuda yang tadi diceritakan di atas, kami mengawali adanya nyanyian Indonesia di 2017, yaitu di Jakarta. Kita kita sadar bahwa dengan era yang luar biasa ini, kita nggak bisa ya ngeblok bahwa budaya-budaya yang datang dari luar itu kita tahu. Tapi yang perlu kita lakukan adalah sebagaimanapun kita tahu budaya luar, setren apapun era yang akan datang, kita tetap tahu bahwa budaya Indonesia, nyanyian Indonesia, tarian Indonesia, kita juga harus tahu. Supaya seimbang, supaya kalau ditanya nanti sama bule, budaya kamu apa, itu bisa jawab. Nah, ini yang bahaya kalau misalnya kamu lebih hafal tentang K-pop atau yang lainnya. Nggak salah, tapi itu menjadi tidak seimbang. Nah, itu adalah tujuan dari nyanyian Indonesia yang kita laksanakan. Dari situ lahir juga Festival Pemuda 2018, 2019, dan Festival Pemuda Virtual 2020, yang dihadiri oleh 34 provinsi tentunya, dan alhamdulillah waktu itu secara onsite juga dihadiri oleh 10.000 peserta dari SMA, sederajat, dan universitas sekitar. Dan ini akan kami laksanakan di tahun ini, di bulan depan, di Oktober, di Surabaya, di Jawa Timur. Jadi silahkan datang dan kita kolaborasi bersama. Oke, nah ini salah satu aktivitas kolaborasi berbagi. Kita alhamdulillah melakukan 7 titik di Tangerang Selatan, karena saya dari Bintaro, dari Ciputat, mungkin ada yang dari daerah situ juga. 75 warung nasi yang kita bina selama 4 minggu, dan alhamdulillah kita sudah menyebarkan sebanyak 7.000 box nasi bungkus. Nah, ini tim-timnya, ini teman-teman kampus semua. Oke. Nah, ini tentang mesantren. Tujuan daripada itu adalah peningkatan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan, meningkatkan daya kritis pemuda terhadap penyebaran informasi di dunia maya. Jadi kita juga bisa jadi agent of change, di mana asumsi-asumsi buruk itu bisa kami tangkal, bukan katanya, tapi memang teman-teman merasakan langsung bahwa, oh iya ya, ternyata di pesantren nggak bikin bom kok. Mindset itu kan kayaknya di zaman-zaman kemarin ada pengeboman ISIS dan segala macam, kayaknya mungkin itu terbentuk gitu ya, bahwa pesantren membuat bom gitu. Nah, dari situ silahkan teman-teman akan melihat dalam aktivitasnya, apa benar seorang santri itu ngurusinnya elektronik kayak begituan, atau justru kita hanya sibuk menghafal aja itu Al-Quran ya. Lalu di sini juga pemuda mampu menjunjung tinggi nilai saling menghargai, memahami dalam menjalankan perdamaian yang berkelanjutan. Nah, maksudnya perdamaian berkelanjutan adalah apa? Kita mungkin berdamai saat kita ngobrol satu forum, tapi after itu kita judging. Nah, itu masih belum damai itu. Belum selesai dengan diri kitanya dan juga dengan orang lain itu. Nah, jadi kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, juga dengan alam sekitar. Nah, ini menjadi perlu dan penting saat teman-teman di kegiatan Mesra Tren menginap bersama. Intinya mungkin teman-teman non-muslim
menjadi santri lah dengan di beberapa hari gitu. Itu pastinya pengalamannya seru ya. Dan membangun jejaring kepemudaan lintas agama tentunya. Di slide terakhir, mari kita mulai dari yang kecil, bermimpi yang besar. Jika sendiri mampu menyelesaikan 3 fungsi, mari kolaborasi untuk membangun negeri. Mungkin itu dari saya, Kak Hendrik. Saya akan stop screen. Saya akan screen satu lagi sebenarnya. Itu apa ya? Video festival sebenarnya. Tapi mungkin itu aja deh. Gitu. Terima kasih mungkin. Terima kasih ya. Kasih reaction yang terbaik buat Kak Laila. Terima kasih buat pemaparannya. Baik, sebelum ke teman-teman PUBG yang akan bertanya, setidaknya saya coba untuk memberi ketegasan di sana gitu ya, bahwa yuk perempuan jangan kalah dong sama yang cowok gitu. Dan sebaliknya nih Kak Laila gitu ya, yang cowok juga ya jangan kalah nih dengan Kak Laila gitu ya. Ya, ada kalanya begini Kak Laila, ya kalau yang sekarang perempuan-perempuan sudah bangkit, ya jangan sampai yang cowok malah tidur gitu ya. Ya, kalau di baru ya. Ya, sedikit cerita kalau di kampung saya di Sumatera, mentang-mentang perempuan itu dibeli gitu ya, ada dikasih mahar waktu nikah, jadi perempuan yang pergi ke ladang, yang cowoknya ke warung kopi gitu Kak Lai. Ya, kita berharap teman-teman PUBG di sini jangan mau kalah. Ini eranya perempuan katanya ya. Ya, ayo yang cowok semangat juga untuk bangkit bagi negeri tentunya. Baik, sebelum ke Kak Happy, sebelumnya tadi ada pertanyaan dari Kak Maya. Ya, Kak Lei, ada pertanyaan nih. Berarti festival nanti itu sifatnya onsite ya, bukan hybrid katanya gitu. Mari ditanggapi Kak Laila. Halo Kak Laila. Ya Kak Maya, info yang saya tahu bahwa nanti Festival Pemuda itu sifatnya onsite. Begitu ya Kak Laila ya? Iya. Aduh maaf karena roaming. Iya, jadi insya Allah kita lagi bismillah bareng-bareng, tentunya sama keluarga besar YPK juga sebagai tuan rumah Jawa Timur tahun ini. Kita akan mengadakan Festival Pemuda setelah 2 tahun kita vakum, itu kita akan onsite seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang mungkin tidak bisa bergabung di kemah kebangsaan, karena kita ada 2 kegiatan. Yang pertama kemah kebangsaan itu memang undangan dan melalui jalur seleksi dari teman-teman kampus 34 provinsi. Tapi akan ada momen di mana semua akan diinfokan di seremonial acara, yaitu di Surabaya, di Balai Budaya pada tanggal 19 Oktober. So welcome to coming. Jadi silahkan mungkin Kak Hendri dan teman-teman Surabaya juga bisa menginformasikan untuk bisa kita berbondong-bondong berkolaborasi dalam suksesi event Festival Pemuda ini. Ya, jadi demikian Kak Maya. Mungkin Kak Maya bisa hadir. Ya, kemarin Kak Happy sudah hadir nih ke Surabaya. Kak Maya nih kayaknya yang belum hadir atau gimana? Pulang kampung dong. Ya, boleh saya tanggapi nggak? Ya, silakan Kak Maya, silakan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laila. Saya Maya, saya tinggal di perbatasan Malaysia-Indonesia di Sambas. Dan waktu tahun kemarin Mama Hana sudah menyampaikan adanya Festival Pemuda bulan Oktober, sebetulnya dari Sambas sudah melatih dan mempersiapkan, dari NU itu dipersiapkan yang mahasiswa, lalu saya yang bagian anak-anak yang SMA SMK. Jadi kaget juga, ternyata saya dengar informasi sudah ada seleksi, sudah ada ini, karena saya nggak tahu apa-apa gitu.
Jadi mohon ditanggapi, adik-adik kami ini enaknya mau diapain, karena kan onsite ya, dan biaya buat kita nggak murah ya, karena kalau dari rumah saya itu ada yang kalau dari perbatasan dia lebih jauh lagi. Anak saya ini kan lagi pulang nih, dia di Malang, lagi pulang ke Sambas tuh biaya kemarin tuh hampir per berangkat itu 1,8 plus taksinya. Begitu. Nah, kemarin karena yang saya dengar awal tahun lalu waktu PUBG itu dikatakan kita bikin nanti Mei seluruh Indonesia dari Mama Hana ya. Ini bukan secara pribadi diberitahukan ke saya, tapi memang secara di forum ya. Nah, sejak itulah kami mulai mempersiapkan. Paling enggak anak-anak ini juga kami latih untuk saya bilang, kamu nanti kalau udah ngomong di Zoom, gie, nak ngape itu udah harus hilang, harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena nanti bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi anggap saya kaget dan kecewa kalau kemudian ternyata sudah ada seleksi, sudah ada ini. Tapi ya nggak apa-apa, itu pembelajaran yang sangat luar biasa buat saya. Saya nggak tahu ada apa. Ya nanti adik-adik karena yang sudah mengetahui ya nanti saya ajak kemah di Singkawang lah atau gimana nanti itu agar mereka juga nggak dan nanti dananya saya minta Mama Hana gitu. Sponsornya tetap dari YPK, dari PUBG Sambas. Ya karena kalau membawa teman-teman ini ke sana dalam waktu yang 1 bulan ini itu mujizat Tuhan ya. Paling enggak butuh 10 sampai 15 juta untuk transportasi aja. Jadi itu yang pertama saya mau menanggapi tadi yang disampaikan Kak Laila. Lalu yang kedua, Kak, saya ini melakukan hal yang kecil. Jujur ketika YPK akan memberkati Sambas dengan 7 kecamatan sekabupaten Sambas, itu merupakan satu tantangan besar karena saya sudah pernah menolak kemudian akhirnya menerima kembali dan haram bagi saya nanti mundur, artinya ya udah hajar bleh gitu. Saya tahu ketika saya sudah mengiyakan dan saya mengamini penyertaan Tuhan pasti ada. Dan insya Allah ya bisa, nawaitu yang penting buat saya. Yang penting nawaitu bahwa saya membawa YPK di Sambas ini bukan untuk hal yang jelek, tetapi hal yang sangat baik dan luar biasa. Nah itu sudah berjejaring dan bersama-sama. Kalau anak saya secara pribadi, saya punya anak KTB, Kak Laila, ini bukan pertanyaan tapi berbagi. Saya satu-satunya guru yang beragama Kristen di satu SMK. Anak saya ini Muslim dan juga ada 20 anak yang Kristen dan Katolik. Nah, jadi karena kalau di budaya Sambas ini kan mau masuk yang Islam ke ini nih susah di masalah makan ya. Walaupun kita nggak pakai B2, tapi kadang-kadang kayak nggak mau yang sama nasi atau apa masak semua. Bahkan kemarin ketika kami prekrin anak-anak tinggal di panti jompo panti jompo nonis ya, kita bilang nonis. Jadi sering nonis, tapi saya sering memplesetkan nona manis, padahal nonis non Islam ya Bapak Ibu. Jadi itu ini Kak Lela, mereka minta harus chefnya dari Melayu, lalu ininya dari Melayu semua gitu. Jadi dari situ akhirnya saya belajar, saya kebetulan ada satu pesantren yang modern, ya ada kayak seperti Man IC gitu. Akhirnya saya belajar untuk mengajak anak-anak saya ini nggak banyak, jadi siapa yang berminat. Dan ternyata setelah itu saya biarkan aja, jadi saya nggak kasih briefing. Pokoknya lo kita nginep, mem kita pakai jilbab nggak? Ya enggak, mereka tahu, cuman baju kita harus panjang, harus tertutup, harus ini. Nah jadi di situ walaupun hanya beberapa anak, nggak semua mau ikut, karena ada beberapa anak kami yang Dayak juga agak ekstrim juga ya, harus dibenahi mindsetnya tadi itu. Tapi puji Tuhan, akhirnya mereka bahagia sampai terakhir ada yang dapat pacar di
Saya bilang, nggak boleh. Ingat ya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Nggak boleh. Kamu mau pemberkatan atau mau KUA? Saya bilang begitu. Betul nggak Kak Laila? Itu ada hasil yang akhirnya dari yang santrinya itu ada yang naksir, anak kami banyak yang cewek, Kak. Jadi itu tadi memang saya merasakan, karena saya juga ikut tidur, maksudnya ikut nginep juga di situ. Kalau saya aman lah karena saya jiwanya sangat introvert ya. Tapi untuk anak-anak ini saya jujur malam itu kadang kayak aduh anak ini gimana ya, bisa tidur nggak ya? Tapi puji Tuhan dalam waktu 3 hari 2 malam mereka bahagia walaupun dikemas. Saya memang ngomong kepada pesantren tersebut bahwa jangan dirubah ya gitu. Karena kami ingin belajar. Nah nanti kapan-kapan kalau memang mau silakan untuk bersama kita, tapi mereka bilang dibuat English camp aja. Jadi kayak kemah bareng-bareng kayak gitu. Itu aja sih. Makasih Kak Lela. Baik, Kak Maya. Terima kasih. Mungkin ini yang lebih kompeten jawab Mama Hana gitu ya. Terkait dengan ada beberapa info, Mama Hana memang pernah menyatakan ada satu sesi di PUBG ini sebenarnya bagaimana dari timnya Kak Laila apakah pernah ada diinfokan akan diundang gitu dari Kak Laila sendiri membawa tim atau anggota gitu Kak? Karena tadi Mama Hana menyampaikan apakah Kak Laila diinfokan untuk membawa berapa kisah tadi? Iya, sekitar berapa orang gitu. Tidak ada ya. Nah, mungkin begitu Kak Maya. Apakah Mama Hana bisa merespon? Maksudnya tadi ini ya, mungkin Lail coba menanggapi aja. Dari cerita yang tentunya itu nggak mudah dari Kak Maya, Laila juga ikut sedih ya gitu dengan informasi ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi awal pembelajaran juga untuk Laila dan nanti Mama Hana saat berkoordinasi dan berkolaborasi, tapi tentunya untuk mengunjungi event Festival Pemuda ada di akun Instagramnya Pemuda ORID. Mungkin kita bisa maklum juga ya Mama dengan kesibukan yang luar biasa dengan genre Festival Pemuda Anak Muda, itu kami memang informasinya akan banyak di Instagram. Tapi memang ini juga tahun pertama Kak Maya untuk kami bangkit lagi dari keterpurukan COVID. Jadi memang terkesan kami banyak hal-hal yang masih belum rapih terkoordinasi. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi rencana, apa yang jadi aktivitas Kak Maya di sana, di jauh sana ya, itu jauh banget pasti tentunya. Dan mudah-mudahan ada rezeki, kesempatan dan umur panjang untuk bisa juga ke sana main ya, melihat. Dan apa yang tadi dikonsepkan sama Kak Maya itu adalah aktivitas yang sudah terjadi dengan pesantren yang kita rencanakan gitu ya. Jadi bukan lagi rencana tapi udah action plan gitu. Justru kami ingin belajar bagaimana Kak Maya bisa menghadapi itu dengan minoritas, menghadapi mayoritas yang ada paradigma, ada framing di mana teman-teman muslim itu yang terjadi. Itu yang disebut Islamfobia. Tapi saat misalnya mungkin Laila yang datang ke Manado, mungkin di sana Kristen fobia. Lihat Laila yang berjilbab mungkin nggak akan ada yang touching Laila. Nah, ini hal-hal yang memang tidak mudah. Lagi-lagi gerakan perdamaian seperti ini gampang untuk didiskusikan. Tapi saat action plan, komunikasi, kolaborasi itu perlu proses yang tidak mudah tentunya. Jadi memang mudah-mudahan dengan forum yang banyak Mama Hana inisiasi di Pondokasi adalah satu juga cara atau solusi untuk bagaimana kita bisa mencapai komunikasi dan kolaborasi yang baik, karena saat berniat baik tapi jalan yang nggak baik juga ternyata masih belum nemu nih gitu. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa saling komunikasi ya Kak Maya, supaya Laila juga bisa memperbaiki. Karena PUBG Sambas ini berbeda Kak Laila. PUBG Sambas ini memang khusus dia interfaith. Jadi langsung saya kata Mama Hana, jadi dibuatnya itu PUBG Nusantara. Karena NU sudah oke, tinggal saya ketemu dengan Ansor, kemudian nanti dari Katolik sudah ada itu malah untuk festival seni. Banyak deh yang mau diomongin di ini ya.
Cuman saya Oke. dengan YPK agak nanti kemana nih kalau festival seni kemana? Karena selama Iya, ini iya. hanya untuk motor pintar dengan Kak Rahma. Ini Kak Rahma ada di sini. Itu yang intens dengan Oke. saya Kak Rahma. Jadi nanti Kak Oke. Laila, we welcome you. Mau kemana? Mau yang daerah Dayak tok, Islam tok, semua ada. Kemudian saya juga Wow. saya diangkat juga di keluarga Melayu. Saya punya cucu-cucu Melayu, jadi jangan kaget kalau nanti di rumah saya itu banyak pasminah. Wah. Karena saya bersama Baik, mereka. Itu aja terima Kak kasih Lela. Kak Maya. Oke. Ada info dari Siap, Kak siap. Lela. Ya, Ya. saya tadi terbersit mendengar gitu ya dari Mama Hana menyampaikan sesuatu, cuma saya agak lupa tadi Mama Hana konsentrasi di mana. Karena mungkin Kak Laila, Kak Sally apakah ada di sini? Tadi Mama bilangnya apa, Kak? Maksudnya tuh? Nah, lebih jelasnya Kak Sally yang menjawab ini. Kak Sally, halo. Iya, Kak Laila katanya nanti untuk yang sesi berikutnya, Mama tuh pengen teman-teman festival itu ikut katanya gitu. Kira-kira bisa nggak ya, Kak? Oh, I Itu see. Kak Laila. Maksudnya delegasi ya, oke. Jadi tadi Iya, memang betul. rencananya begini, teman-teman akan diikutkan, cuman kan memang untuk Lailanya sendiri belum pernah ikut. Ini kan kali pertama dalam membawa festival dan sharing lebih besar seperti itu. Mungkin kan setelah ada yang Lail ketahui seperti ini, oh kita sangat bisa sekali dari alumni pertama sampai Jadi yang mungkin yang selanjutnya. Karena memang ya, sekarang teman-teman delegasi lagi dipersiapkan untuk konsentrasi proyek presentasi. Jadi memang agak susah juga waktunya mereka. Jadi mohon maaf ya. Tapi next time boleh. itu Kak Laila yang dimaksudkan Mama Hana, ya gitu ya Kak Maya ya. Jadi yang dimaksudkan Mama Hana itu bukan festivalnya hybrid gitu ya, bukan, atau bukan ada Zoom festival, bukan, tapi di sesi PUBG ini akan dibuat satu sesi di mana ya para delegasi itu akan bertemu dengan teman-teman PUBG. Itu Kak Lela. Oke. Karena sebenarnya Laila aja belum pernah ketemu sama teman-teman delegasi. Jadi memang eventnya kan belum terjadi. Tapi mudah-mudahan setelah Oktober very welcome untuk bisa. Coba mungkin kalau yang Korwilnya Kak, kan mereka nggak pegang project ya atau gimana untuk justru Korwil yang paling sibuk sih karena mereka nge-leading mereka gitu. Tapi after Oktober rasanya teman-teman akan sangat welcome buat bergabung apapun judul dan temanya. Kita bisa misalnya buat sesi-sesi karena kami biasanya baginya per pulau itu per zonasi. Zonasinya kami biasanya bagi menjadi korjonnya ada 3 yang setiap korjon itu akan memegang 2 pulau. Lalu nanti di bawahnya ada Korwil yang memegang setiap provinsi. Tahun depan mungkin dari 34 provinsi kita akan fokus ke 37 provinsi ya yang sudah disepakati. Jadi nanti silahkan kalau misalnya itu akan dilakukan. Jadi ini yang miss tadi Kak Laila. Jadi seharusnya hari ini tuh ada 70 orang delegasi yang join di PUBG gitu maksudnya. Dan iya. Mohon maaf. mungkin komunikasinya ada sedikit miss di sana. Baik, selanjutnya penanya berikutnya Kak Happy, atau mungkin sebelumnya nih ada pertanyaan nih Kak Happy. Katanya gimana cara dapat info terkait dengan Festival Pemuda ya. Nanti kita akan jawab setelah Kak Happy ya. Untuk ini dari siapa ini? Pakai bahasa apa nih hingga semua orang. Ya. Oke, silakan Kak Happy. Halo, selamat sore. Terima kasih Kak Henry atas kesempatannya. Halo Kak Lela, selamat sore. Assalamualaikum. Mohon maaf Kak Laila, saya mau tanya, ini kan masalah tentang yang sangat gitu dilema bagi perempuan di Indonesia. Jadi apakah Kak Laila itu setuju untuk masalah dilema peran ganda perempuan? Jadi ada perempuan yang memang bekerja dan juga dia berumah tangga. Itu bagaimana pandangan Kak Laila dan juga bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Oke. Mungkin ini masuk ke materi ya berarti. Sebenarnya kalau peran ganda tanpa disadari perempuan-perempuan era zaman sekarang nih yang masuk ke milenial ke bawah itu sudah melakukan triple peran ya, bukan ganda lagi kayaknya. Dan kayaknya itu udah
nggak menjadi masalah untuk para perempuan-perempuan yang terutama tinggalnya itu adalah di kota ya, tanpa mengkreditkan perempuan-perempuan yang ada di daerah. Tapi sekarang pun perempuan-perempuan di daerah juga sudah banyak tertular virus baik ini, entah ya nilai baik atau buruknya itu sebenarnya akan kembali kepada personal itu sendiri. Memang tadi saat di PPT juga kan perempuan yang seperti apa sih yang Kartini 5.0, makanya ada beberapa kriteria yang mungkin Lail tampilkan, itu memang dia harus yang kreatif. Kalau perempuan yang flat, yang nggak bisa, memang jangan dipaksakan, karena pasti akan kacau. Ini tidak melulu hanya untuk perempuan, laki-laki juga kan ada yang kurang bisa misalnya memanage waktunya. Kadang-kadang kan perempuan ganda yang profesional, yang aktif dan segala macam. Tantangannya adalah kan kita memanage waktu kita antara apa yang kita mau dengan apa yang harus kita tanggung jawabkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tunda gitu. Nah sebenarnya tadi yang disebut adalah kebijaksanaan kita untuk memilih ya atau tidak, oke atau no gitu kan. Jadi kalau jawabanku sih sebenarnya peran ganda itu tidak masalah dalam konteks-konteks tertentu, tapi mungkin peran ganda akan menjadi masalah untuk dalam area pekerjaan. Nah, di mana juga ada dispensasi perusahaan harus melakukan beberapa hal poin, misal saat melahirkan, cuti haid, itu kan sudah banyak juga sekarang peraturan-peraturan negara yang membersamai ya dengan adanya perempuan yang semakin aktif atau kesetaraan gender. Di mana sekarang juga peraturan-peraturan negara sudah mulai mendukung nih, di mana peran-peran perempuan itu mulai diperhatikan. Mulai harus ada keseimbangan di perusahaan, perempuan itu sekian persennya ada karyawan perempuannya. Nah, hal-hal ini menjadi informasi baik untuk para perempuan yang terlahir banyak ya, lebih banyak daripada laki-laki sekarang. Tapi ini bukan jawaban buat teman-teman yang laki-laki adalah berarti harus beristimfat. Nah, ini hanya jokes ya. Intinya perempuan juga menjadi tantangan karena kita terlahir lebih banyak daripada laki-laki. Kita harus jauh lebih kreatif, inovatif, dan lebih berani mengambil resiko ya. Tapi tentu harus dibekali dengan beberapa hal supaya peran-peran ganda bahkan triple bahkan multi itu bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita manage. Mungkin itu jawabanku Kak Happy, thank you. Oke, Ya. terima kasih juga Kak Lela buat jawabannya. Ada lagi Kak Happy? Cukup itu aja kayaknya Kak Henry. Ya. Apakah mungkin Kak Happy mau tanya lagi gini Kak Happy? Kalau istri terlalu jadi orang yang profesional, ya jadi kebalikan. Suami yang jaga rumah, jaga anak gitu gimana Kak Happy? Itu pertanyaan ke siapa tuh? Itu Kak Henry? Ke saya atau ke Kak Lela? Ya, mungkin kalau itu dipertanyakan kepada istri masing-masing. Iya betul ya. Ya kadang makanya saya bilang terkadang ya kalau yang laki-lakinya sudah mulai tertidur akibatnya begitu gitu ya. Karena istri terlalu aktif, ya kan rumah ditinggal dan gaji si istri lebih besar, ya maka sang suami bilang ya udahlah istriku tercinta kau yang kerja saya yang jaga rumah kan gitu ya. Baik, Kak Laila tadi ada yang tanya nih gimana nih supaya dapat info tentang festival. Aku sempat chat juga di chat, bisa kunjungin Instagramnya Pemuda ORID. Memang festival pemuda ini market kita atau audiens kita kan teman-teman muda, jadi memang yang kita ambil adalah juga Instagram. Informasi yang akan sangat banyak didapatkan adalah di Instagram Pemuda ORID. Silahkan kunjungi ya. Gitu. Belum terbuka Mas Hendrik. Mic-nya belum terbuka. Oh ya, terima kasih Kak Maya yang sudah follow Instagramnya. Ya, tadi ada pertanyaan lanjutan sebenarnya terkait dengan masalah pendaftaran. Yang untuk delegasi itu sudah tidak ada lagi, maksudnya sudah ditutup begitu ya Kak Laila ya. Tapi kalau misalnya nih, kalau terkait dengan acara yang tanggal 19 di Surabaya, apakah harus juga mengikuti pendaftaran atau bagaimana Kak Laila?
Iya, Silakan. jadi memang kalau untuk menjadi delegasi syaratnya terlalu banyak juga memang, karena memang kita seleksi, alhamdulillah untuk waktu seminggu ya kurang lebih atau 2 minggu kurang, itu yang mendaftar sudah 700 orang gitu ya, dengan syarat dia membuat essay dan kita seleksi, kita hanya ambil 136 orang. Jadi sangat jomplang ya, dari 700 yang mendaftar kita hanya ambil 136 orang. Tapi mudah-mudahan yang juga tetap mendaftar, esainya tetap kita apresiasi untuk kita beri feedback. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru dapat informasi sekarang, silahkan bisa mungkin nanti difasilitasi oleh teman-teman YPK barangkali karena PUBG kan ada di ranahnya YPK untuk bisa Baik. mengkoordinasi mendaftar ke tim SDM untuk bisa hadir di acara simposium nasional yang akan ada di Balai Budaya. Memang ini juga tetap terbatas karena hanya dapat 500 seat karena ini ya tempatnya terbatas, 750 sudah diambil 200 untuk delegasi 34 provinsi dan mitra, ada 500 seat yang silahkan teman-teman bisa hadir di situ. Gitu. Baik. Boleh kenalan dengan yang Harus pertanyaan tadi? Harus mahasiswa, Kakak. Kalau untuk yang simposium enggak, Kak. Jadi kabar baiknya silahkan mungkin barangkali PUBG ini kan bisa diundang sebagai mitra juga dari YPK atau Lel nggak punya kuasa di situ, mungkin bisa dikoordinasikan sama tim PUBG dan YPK. Bagaimana teknisnya? Baik. Tapi interfaith Apakah ya, Kak Maya? nggak harus Kristen. Ya. Kenapa Kak Maya? Kak Maya mau hadir. Ayo, apakah Kak Maya mau hadir, Kak? Mas Hendrik mau tanya. Langsung telepon Mama. Enggak sih, masih aku nggak tahu. Nanti tinggal teknisnya. Saya akan catat. Kak Maya mau hadir sendiri, berdua, atau ada tim? Ya itu, tadi Kak Lela jelasin, ini otakku langsung mikir, ini kali ini berapa, taksinya berapa. Iya, Kak. Iya, Karena karena sampaikan begini Kak Kak Serli Maya. ya. Aku sampaikan Kak Maya, nanti. berdasarkan Ya. info yang saya tahu, untuk yang delegasi itu memang ada biaya transport yang disediakan, begitu ya Kak Laila. Tapi yang untuk di acara 19 itu BDD, bayar DW-DW gitu. Ya kan Godas, makanya karena Godas utak saya tadi itu langsung mikir, langsung ini berapa orang, paling enggak NU bawa 2 kan dia yang berperan kan selama ini yang banyak ngobrol sama saya, jadi nggak tahu lah nanti 4 atau 5, kalau insya Allah kita nggak tahu tiba-tiba kita enggak lalu dapat uang 5 juta pulang. Ya. Baik Kak Maya, itu terputus suaranya. Saya catat aja Kak Maya ya. Saya catat dulu. Nanti kita akan bicarakan ke Mama Hana terkait dengan untuk kehadiran teman-teman PUBG di tanggal 19. Tepatnya gitu Kak Laila ya. Nah, kan 19 aja kan, nggak ngikutin semua kan? Enggak, ya. Karena yang 19 sebagai ini yang partisipan. Tadi. Ya. Ya, sebagai partisipan gitu. Baik, saya akan catat. Ya, jadi nanti mungkin di tanggal 19 itu kan akan mendapatkan banyak informasi, mungkin ya bayangan terkait Festival Pemuda yang mudah-mudahan mungkin tahun-tahun selanjutnya akan dilakukan. Jadi tidak katanya, tapi langsung menyaksikan sehingga apa yang perlu disiapkan, dikoordinasikan. Nah, itu bisa pulang dari situ udah kepikiran semua. Ya. Baik, ini pesan untuk Kak Seli. Kak Seli mohon diinformasikan kepada teman-teman PUBG terkait acara tanggal 19 di Surabaya itu apa aja gitu ya Kak Seli ya. Dan ini ada catatan Kak Maya dan ada sekitar 4 orang tadi yang dikatakan mau hadir. Saya akan catat karena saya juga di bidang SDM nih supaya juga kasih ruang gitu ya. Dan nanti akan diinformasikan ke Mama Hana terkait dengan teman-teman PUBG yang akan hadir di acara tanggal 19. Baik. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ini ada teman saya dari Papua, Maduma Sinaga. Horas, apa kabar? Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo Kak Maduma.
Halo, selamat Ya, malam. ya silakan Kak Maduma. Boleh dibuka kameranya. Minta maaf, apa namanya? Tadi saya juga terlambat dan Baik. ya saya belum belum dari awal belum ikutin dan ini materinya tentang apa ya? Saya belum bisa belum tahu begitu sehingga saya belum bisa tanya apa yang mau saya tanya begitu ya. Mohon di Nah, sebenarnya Kak Maduma ini sedang bertanya ya. Dari tadi ngomong apa sih gitu ya? Ngomongin apa gitu di sesi ini. Ya, singkatnya di sesi ini tadi Kak Laila selaku narasumber kita menceritakan tentang peranan perempuan ya di era 5.0 katanya begitu ya. Ya, salah satunya bahwa perempuan Indonesia itu diposisikan sebagai perempuan yang tidak juga kalah pentingnya dengan seorang pria begitu. Dan perempuan Indonesia adalah perempuan yang dituntut untuk pintar, aktif dan kreatif, di mana dinyatakan ada 3 fungsi yang sebenarnya dituntut di zaman atau di era 5.0, yaitu sebagai pemuda, sebagai perempuan dan profesional. Dan kemudian hal yang perlu dikerjakan di sana, seorang perempuan haruslah memiliki kreativitas atau creativity, kemudian critical thinking, dan juga mampu berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi dengan baik. Itu gambaran singkatnya yang disampaikan, dan juga menyinggung soal Festival Pemuda yang akan diadakan di bulan Oktober, tepatnya tanggal 16 itu kedatangan dan sampai ke tanggal 20 kepulangan acara peserta delegasi begitu, yang diadakan di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Dan tepatnya acara tersebut akan diadakan di 2 tempat. Yang pertama di daerah Mojokerto dan yang kedua di Surabaya. Demikian Kak Maduma yang bisa disampaikan. Iya, terima kasih. Terima Aku kasih. mungkin izin share screen lagi, boleh nggak Kak Hen? Kenapa? Aku izin share screen. Jadi barangkali teman-teman masih penasaran dengan ini, kelihatan nggak? Nah, ini Instagram terkait Festival Pemuda, bisa dilihat di sini. Nah, ini peserta-peserta yang sudah mengirimkan atau yang tag yang ikutan juga bisa dilihat. Barangkali ada yang dari Sambas, barangkali ada yang dari Kalimantan, tentu pasti ada, tapi mungkin barangkali tetangga. Jadi bisa dilihat semua ya. Nah, ini sudah kreativitas-kreativitas dari anak-anak muda se-Indonesia yang akan nanti terlibat di Festival Pemuda 2022 tentunya. Nah, mungkin ini bisa dibantu di-share oleh teman-teman media YPK juga, biar mungkin teman-teman PUBG bisa terinformasi. Dan mungkin ini sepintas terkait Festival Pemuda gitu ya. Aku share, apa ya namanya? Sebentar. Kok ini lagi? Ke share nggak? Video Kak? Enggak ya? Belum ya? Belum. Belum ke-share. Ini kelihatan? Ya, sudah. Suaranya keluar nggak? Iya, keluar Kak. Kita di sini untuk bersatu, ya, bukan untuk ya. Ya, sudah. Ada Festival Pemuda, maka keluar video ini, gitu Kak ya? Ya, betul. Nah, ini adalah kegiatan kemah kebangsaannya.
ini adalah delegasi yang memang diseleksi dari 34 provinsi. Kami juga melibatkan Kemenpora untuk hadir bersama, memberikan beberapa pesan dan motivasi tentunya. Dan ini 4 hari 3 malam mereka menginap, diadvokasi, di mentoring, dibekali, dan mereka mempresentasikan proyek yang selama sebulan setelah mereka dinyatakan lulus itu harus dibuat bersama-sama dengan tim yang terpilih satu provinsi. Kurang lebih kegiatannya ini 2019 ya di Jawa Tengah, Semarang. Ini ada Kak Yosi juga dari komunitas nakal. Waktu itu kita bareng-bareng sama Kak Yel ya. Kak Yel ada kan? Nah ini teman-teman, nah waktu 2019 ini YouTubers, mungkin teman-teman muda tahu ya. Dia adalah YouTubers kondang Eno Bening. Kalau kita nggak menguasai teknologi, kita bye-bye. Kepercayaan itu penting. Kalau kita tidak bisa dipercaya, kita akan selalu dimana? Festival Pemuda 2019 adalah gerakan yang kami bangun sebagai wadah untuk pemberdayaan pemuda Indonesia dengan sumber merajut kebinekaan untuk perdamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Kami berharap gerakan ini mampu memberikan kontribusi dalam membangun peradaban bangsa. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mensukseskan acara Festival Pemuda 2019. Saya, Lailani Hayati, Ketua Panitia Festival Pemuda 2019 mengajak pemuda Indonesia, mari tunjukkan kontribusi. Baik, Kak Laila, ini ada informasi dari admin. Mungkin bisa ditunda sebentar. Saya kasih kesempatan untuk tim media foto teman-teman yang hadir sebelum kita closing statement dari Kak Laila. Silakan tim media yang mau foto. Halo Kak Seli. Ya, ada Mas Denis. Ya, silakan. Mungkin bisa on cam semuanya ya. Ya, senyumnya mana senyumnya? Baik, silakan. Apakah sudah diambil gambarnya? Sudah. Oke, sudah selesai. Ya, teman-teman PUBG, ternyata waktunya sudah menunjuk jam 18:06 dan saya dapat informasi Kak Laila akan ada acara setelah ini, begitu Kak Laila ya. Jadi terkait dengan video tadi, mohon maaf sekali, saya tadi sudah informasikan, silahkan lihat di channel YouTube, ketik saja Festival Pemuda, maka akan muncul di sana. Dan terkait dengan lebih jauh lagi terkait dengan Festival Pemuda, tadi Kak Laila sudah informasikan Instagramnya. Ya. Lebih tepatnya namanya apa Kak? Pemuda ORID ya. Oke, itu dia. Ya, silakan Kak Laila untuk closing statementnya. Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada manfaat silahkan diambil. Kalau ada keburukannya mohon diinformasi supaya bisa Laila perbaiki. Semoga kita sehat selalu dan semoga ini adalah silaturahmi awal untuk bisa kita terus bersilaturahmi di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman PUBG, karena narasumber kita Kak Laila sudah akan undur diri, begitu ya? Atau mungkin masih ada kesempatan? Enggak? Enggak lagi. Oke.
Dengan demikian acara hari ini kita boleh selesaikan dan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Dino dan juga Kak Laila yang sudah bersedia menjadi pembicara pada hari ini. Ya, terima kasih atas acara yang sudah berlangsung dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia peserta yang sudah mengikuti PUBG ini mulai dari awal hingga berakhir, dan biarlah hari kedepannya kita boleh setia mengikuti PUBG ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita mau berdoa, nanti kita minta kesediaan Pak Happy Kristio Sera bawa kita dalam doa penutup. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan seturut agama Kristen untuk berdoa penutup pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Selamat datang Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih buat berkat-Mu melimpah hari lepas hari dalam hidup kami selalu. Tuhan, terima kasih karena Kau berkenan acara Zoom PUBG kami hari ini berjalan dengan baik. Tolong berkati Kak Lela, Kak Ino juga, tolong juga Kak Henry, juga para MC, moderator semuanya Tuhan, tolonglah berkati juga Mama Hana dimanapun dia berada, tolong berkati lindungi mereka selalu, berserta grupnya, juga Yayasan Penuh Kasih sekalian, apapun yang mereka rencanakan, laksanakan, itu semua berjalan seturut rencana kehendak Kau saja Tuhan. Terima kasih atas segala sesuatunya, tolong berikan mereka juga semuanya kesehatan dan sukacita yang baru, dan semangat yang penuh di dalam semangat sukacita, di dalam kebersamaan, di dalam kemajuan negara Indonesia ini. Terima kasih atas segala sesuatunya. Kau sungguh baik dalam hidup ini. Sebentar juga mungkin dari berbagai provinsi atau dari berbagai kota ada yang kembali ke rumahnya masing-masing. Tolong berkati lindungi mereka dimanapun mereka berada sampai kembali ke rumahnya dengan selamat sampai tujuan. Terima kasih atas segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pi. Sampai jumpa buat kita semuanya di hari yang akan datang, hari Kamis depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Laila. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Henry. Terima kasih. Sama-sama Kak Evi. Terima kasih.